Kayaknya, apalagi orang-orang kayak aku nih yang udah denger unicorn dikit langsung datang beli foto, video. Hola, welcome back again to my channel Ibu Kuda Rainbow. Selamat datang ke channel aku lagi. Thank you banget yang udah nyempetin diri kamu ke sini, dan aku minta maaf banget buat kalian semua yang dari kemarin nagih aku video. Udah aku kayak sekitar sebulan atau 2 bulan gak pernah ngepost video lagi. Aku minta maaf banget karena aku sebelumnya mau ngasih tahu dulu. Jadi aku itu kemarin kan janjiin 2 video. Video pertama itu adalah video yang aku bakal jogging sama unicorn. Terus aku juga video kedua itu bakal makan-makan di cafe unicorn. Tapi ternyata aku mematahkan janji aku karena pertama 2 kondisi adalah, pertama adalah aku sakit. Terus setelah aku sakit, kita juga Indonesia sedang dilanda kesedihan karena kita lagi virus corona lagi masuk ke Indonesia. Dan aku harap juga kalian tetap di rumah, tetap stay safe and stay healthy. Dan juga aku berharap untuk dokter-dokter yang di luar sana semua, petugas-petugas yang bertanggung jawab di luar sana itu dapat sehat selalu dan diberkatin terus dan selalu aman dimanapun kalian berada. Dan juga kepada pasien-pasien yang lagi terjangkit virus ini, semoga kalian cepat sehat dan juga kuat dan juga sabar, karena pasti kalian mengalami hari-hari yang berat buat kalian. Dan juga untuk keluarga-keluarga yang ditinggalkan, aku turut bela sungkawa untuk kalian. Dan pokoknya kita semangat semuanya tetap. Semoga kita tetap aman dan sehat. Oke? Jadi aku berharap video aku hari ini bakal menghibur kalian yang di rumah, bakal nonton dan juga mungkin nambah ilmu pengetahuan buat kalian. Oke, jadi sebenarnya video hari ini tuh ngomongin tentang apa sih? Jadi video hari ini tuh aku gak bakal kemana-mana, aku gak bakal makan apa-apa, aku gak bakal bikin apa-apa, tapi aku bakal ngebahas tentang unicorn aja, full hari ini unicorn. Terima kasih banget yang kalau gak skip sama sekali atau kalian bosan dengan pembicaraan aku. Ya, cuma aku mau nambah ilmu pengetahuan kalian juga karena hari ini adalah harinya unicorn. Yang jatuh pada tanggal 9 April 2020. 9 April 2020. Jadi kalian ingat, tiap tahun itu unicorn akan jatuh pada tanggal 9 April 2020. Jadi buat kalian yang ulang tahun hari ini, berarti kalian unicorn. Kenapa sih? Kenapa Unicorn Day itu ditetapkan tanggal hari ini? Aku sih sebenarnya nggak tahu. Aku udah cari di internet, aku belum nemu infonya. Mungkin kalian tahu kenapa mereka menetapkan tanggal 9 April 2020. Mungkin mereka pakai algoritma gitu, yang unicorn terbanyak, ngomongin unicorn terbanyak itu mungkin pada tanggal itu. Jadi yaudah mereka jadi menentukan bahwa tanggal 9 itu adalah hari unicorn gitu. Mungkin aku nggak mau sotoy. Nah, jadi sebenarnya apa sih tujuan mereka itu ngebuat hari unicorn ini? Jadi sebenarnya kayak mau ngingetin ke kita orang-orang yang udah tumbuh dewasa, bukan yang masih kecil. Kayaknya kebanyakan yang nonton video ini pasti masih kecil ya kan. Kalau kita nih yang udah dewasa ini kayak disadarkan bahwa di kehidupan ini tuh bakal ada banyak keajaiban yang datang. Jadi karena kita tuh selalu serius sama hidup kita, jadi kayak udah beda lah pas sama kita kecil gitu. Jadi diingetin lagi untuk bahwa hidup ini tuh indah dan ya itu bakal banyak keajaiban gitu loh. Nah juga di hari ini untuk merayakan harinya ya kita bisa melakukan sesuatu yang menyenangkan. Misalnya kayak kegiatan kamu, misalnya kamu punya anak nih, kayak kamu punya anak, kamu ngajak dia bikin kue, terus kayak kamu bisa ngajak keluarga kamu nonton film-film lucu, terus kayak bisa masak bareng, main bareng segala macam. Dan terutama apalagi sekarang lagi karantina di rumah, jadi kalian pasti punya waktu yang lebih banyak untuk ngabisin, ya pokoknya sekreatif kalian untuk ngabisin waktu kalian hari ini. Nah terus sebenarnya unicorn tuh apa sih? Banyak banget yang nanya sama aku kayak, unicorn tuh maksudnya gimana? Kuda kah? Badak kah? Poni kah? Atau macam-macam. Jadi gini, unicorn itu jadi banyak sebutan untuk unicorn. Unicorn itu bisa banyak banget yang nyebut unicorn. Jadi kayak persamaannya gitu, ada yang disebut
unicorn, terus ada yang sebut Pegasus, ada yang sebut Kilin, ada yang sebut Kirin, ada yang sebut Realm, ada yang sebut Indrik, ada banyak banget deh pokoknya. Nah cuma unicorn ini maksudnya adalah uni satu corn tanduk, jadi kayak unicorn satu tanduk gitu. Nah biasanya ciri-ciri unicorn itu kalian bisa lihat dari mana sih? Jadi banyak banget yang bilang kalau mereka tuh sebenarnya awalnya itu nggak berbentuk kuda, cuma hewan-hewan yang ada yang bilang singa, ada yang bilang kambing, ada yang bilang macam-macam deh pokoknya, ada yang bilang dia berjanggut segala macam. Nah cuma yang dipercaya unicorn modern sekarang ini adalah dia itu udah pasti punya sifat yang liar. Jadi kayak nggak bisa ditangkap, pokoknya dia langka deh dan dia susah banget untuk ditangkap. Terus juga dia itu punya rambut panjang yang cantik, pastinya yang bersinar kayak cempreng gitu. Itu juga maksudnya juga kulitnya itu bisa warna putih bersinar dan juga atau bisa warna merah atau warna hitam. Jadi itu disebutnya kayak 3 warna gitu. Terus juga dia apa ya, dia tuh punya tanduknya satu yang panjang banget kayak sekitar 45 cm yang aku baca, kayak sekitar 18 inch sekitar segitu, dan bentuknya tuh spiral dan tajam. Jadi itu kayak tumbuh di dahinya gitu. Dan juga ada yang percaya kalau misalnya dia ini punya sayap. Jadi kalau kalian cari di internet, unicorn tuh ada yang nggak bersayap dan ada yang bersayap. Jadi sebenarnya bersayap itu Pegasus, tapi kalau Pegasus itu nggak punya tanduk unicorn. Jadi kalian bedainnya itu ya, antara tanduk dan antara unicorn dan Pegasus atau kuda biasa adalah unicorn itu punya tanduk. Oke? Punya tanduk nih, kayak gini. Nah, kalau dia nggak punya tanduk, berarti dia kuda poni atau dia Pegasus. Jadi, unicorn ini tuh kayak menampakkan diri di berbagai belahan dunia. Jadi nggak cuma di satu tempat doang. Dia kayak nampakin diri di beberapa tempat. Jadi kayak mungkin ya, ini persepsi aku bahwa dia itu menunjukkan dirinya itu sesuai dengan kepercayaan orang-orang setempat. Misalnya kayak contoh nih, misalnya kayak dia nampakin di orang Indonesia, di orang kita. Bisa aja orang Indonesia tuh kan punya suatu kepercayaan. Jadi bisa aja dia ngebentuk sesuatu itu. Jadi bentuknya tuh beda-beda gitu, orang mendeskripsinya itu tuh beda-beda. Terus peneliti itu mempercayakan bahwa kalau unicorn itu sebenarnya berasal dari Yunani kuno. Jadi kepercayaan mereka itu ada di pas Yunani kuno. Tapi bahkan peneliti pas Yunani kuno itu percaya bahwa unicorn itu tinggalnya ada di India gitu. Jadi karena orang banyak yang bilang di Yunani, padahal di penelitinya itu bilang dari India. Pertama karena mereka menemukan ada sampel gambar unicorn gitu. Nah itu ditemukan di sungai peradaban pertama India, itu di Idrus, itu Mohenjo-daro Harappa. Nah dan juga jadi mereka percaya bahwa di gambar itu tuh adalah gambar unicorn, dan mereka percaya bahwa itu tulang peninggalan unicorn yang meninggal gitu, unicorn yang udah mati gitu. Terus juga akhirnya pas tahun 2014 kemarin itu peneliti kayak neliti lebih dalam lagi, sebenarnya tulang itu beneran unicorn gak sih? Nah dan akhirnya di National Geographic bilang kalau ternyata yang dipercaya sebagai tulang unicorn itu cuma rusak. Jadi mereka kayak disebut sebagai badak India gitu. Jadi mereka pikir sampai 2014 kemarin mereka pikir unicorn tuh beneran ada di India. Padahal ternyata abis diteliti itu bukan unicorn, itu rusa. Tapi aku tetap percaya. Jadi unicorn itu banyak mewakili simbol. Jadi unicorn itu hewan yang agung, dan dia menjadi simbol pertama kemakmuran, kesejahteraan, magic, fantasi gitu. Terus juga kelangkaan dan kemurnian, kayak kesetiaan. Pokoknya semua yang agung-agung tuh ya itu dilambangkan sama unicorn. Jadi kenapa dia disebut kemurnian? Karena dia itu pertama langka, jadi nggak banyak gitu ya. Dia tuh susah didapatkan, dan juga yang bisa jinakin dan nemuin dia, yang bisa nangkep dia itu cuma wanita atau perempuan yang masih murni. Ngerti kan maksud aku? Jadi bener-bener yang bisa jinakin itu ya wanita murni itu gitu. Nah jadi mereka itu banyak banget wanita-wanita murni ini sering banget dijadiin umpan buat nangkep unicorn. Jadi ya gitu cara mereka nangkep unicorn ya, dengan cara menjadikan wanita murni ini sebagai umpan, pancingan gitu. Ini yang nyata itu ada beberapa hewan yang dipercaya mirip sama unicorn. Ada 3, aku nggak tahu sih kalau yang lain. Setahu aku 3 ini adalah pertama Siberian unicorn, itu ada istilah sainsnya.
terus juga rhinoceros itu badak bercula satu, dan juga yang narwhal tadi aku bilang paus bertanduk. Kalau misalnya ada sejarah juga bahwa sampai sekarang ada permadani yang menceritakan tentang bagaimana step-step si perawannya itu menaklukkan unicorn. Jadi kayak dia tuh ada permadaninya gitu, ada 6 biji, ada step-stepnya gitu. Jadi dari awal sampai unicorn itu nurut sama dia. Nah itu namanya, kalau nggak salah, maaf aku udah lama nggak belajar bahasa Perancis jadi aku lupa gimana cara ngucapinnya. Pokoknya La Dame à la Licorne itu mah kayak Inggris ya. Terus ya itu pokoknya namanya. Terus itu jadi kayak dipesan sama keluarga Levis, aku nggak tahu, pokoknya keluarga itu. Maaf kalau aku salah ngucap. Pokoknya jadi kayak kan dipercaya bahwa emang unicorn ini unik gitu dan langka. Ya pokoknya dia pesan untuk menceritakan ya bagaimana perawan itu bisa ngejinakin unicorn gitu. Selain permadani yang sebelumnya tadi, itu juga ada dibuat tahun 1500-an gitu, dibuat juga serangkaian tapestry. Itu ada 7 gambar, jadi yang menggambarkan atau menceritakan tentang bagaimana cara menangkap unicorn, kayak pemburu gitu menangkap unicorn, terus dia nangkep, itu dilawan kan sama unicorn, tapi abis itu dijinakin sama wanita murni. Abis dijinakin dia ditangkap lagi sama si pemburu itu. Jadi abis itu terakhirnya kayak ada gambar dia dikurung gitu. Pokoknya aku nggak tahu itu mau sedih atau senang atau mau gimana, aku nggak ngerti. Pokoknya unicorn harus bebas, harus. Juga sebenarnya ini dikasih pertanyaan aku kemarin pas di Instagram, aku story Q&A, apa yang mau kalian tanyain tentang unicorn, dan aku bakal jawab di sini karena ini nyambung dengan teori yang pengen aku jelasin. Jadi kenapa sih unicorn dan pelangi itu, atau yang kalian sebut rainbow, itu selalu kayak pokoknya ada unicorn ya pasti ada rainbow, kalau ada rainbow ya pasti unicorn. Dan kenapa rainbow dan kenapa unicorn itu warnanya rainbow, ngerti kan? Nah jadi sebenarnya unicorn sama si rainbow ini kayak sesuatu hal yang nggak bisa dipisahkan, karena mereka tuh kayak dibilang bahwa mereka tuh kayak 2 ciptaan yang diciptakan oleh surga. Mereka tuh kayak menakjubkan, indah, kayak magic gitu, dan nggak bisa digapai. Dan juga mereka tuh nggak bisa dimengerti gitu loh, gitu. Jadi kayak misterius gitu, tapi cantik gitu. Nah, kenapa juga aku mau kasih tahu, jadi kenapa ini juga menjadi Q&A aku kemarin. Kenapa kaum LGBTQ itu memakai warna pelangi sebagai simbol dari bendera mereka gitu. Jadi pelangi ini yang kalian lihat, mereka itu kan punya banyak warna, cuma mereka itu mewakili, jadi kayak warna yang kalian lihat ini itu mewakili artinya. Jadi di bendera mereka tuh mereka punya arti gitulah gitu. Jadi kayak punya arti. Contoh misalnya kayak warna pink itu artinya sexuality, terus kayak warna ungu tuh spirit, terus warna hijau tuh nature. Kalian bisa Google sendiri apa artinya. Jadi mereka bilang bahwa rainbow ini mewakilkan perbedaan mereka gitu. Jadi perbedaan yang bervariasi gitu, dan juga suatu kebebasan gitu. Jadi ya rainbow menjadi simbolik untuk mereka gitu. Dan juga kenapa mereka tuh kemarin juga dihubung-hubungin kenapa unicorn itu juga banyak dipakai sebagai hewan simbolis LGBTQ gitu, karena yaitu pelangi sama unicorn itu nggak bisa dipisahkan gitu. Unicorn tuh kayak apa ya, mereka dia kan nggak punya, dia tuh kan nggak punya kayak kelamin ya, maksudnya orang nggak tahu dia cewek atau cowok. Jadi mereka tuh dia dibilang kayak ya udah bener-bener makhluk yang apa adanya, yang bebas, liar, langka, cantik. Unicorn ini kayak aduh ribet banget pakai baju haram sumpah. Jadi mereka itu kayak, jadi unicorn itu kayak ngewakilin kehidupan pria dan wanita di waktu yang berbeda gitu. Jadi sepanjang sejarah tuh unicorn tuh kayak makhluk magic yang emang diidam-idamkan oleh semua orang kayak gitu. Dan ya emang aku akuin itu, emang unicorn tuh kayak punya suatu apa ya, keunikan tersendiri yang kalian gak akan temuin itu di mana-mana. Unicorn girl itu jadi dijadikan sebagai istilah untuk cewek-cewek, untuk cewek-cewek yang kayak misterius, susah didapatkan, yang cantik, kayak sebagai wujud kesempurnaan menurut kalian gitu. Misal kayak kalian kayak punya crush gitu, misal kayak kalian sukanya sama satu cewek ini, tapi satu cewek ini ternyata unicorn girl, jadi kayak cewek dan wanita impian kalian yang kalian pengen jadiin pacar, pengen kalian jadi istri, pengen kalian hidup bareng deh pokoknya gitu. Tapi dia itu nggak pengen hidup bareng sama kalian. Jadi kayak istilahnya kayak kalian suka sama seseorang yang kalian gak bisa gapai, tapi kalian suka banget sama dia, mau dia kayak baik atau jahat sama kalian, kalian tuh tetap
mengidam-idamkan dia dan berusaha untuk menjadikan dia sebagai pasangan hidup kamu. Padahal tuh cewek sama sekali nggak mau sama kamu. Nah pasti aku sih nggak tahu ya siapa unicorn girl dalam hidup kamu. Cuma mungkin semua orang punya unicorn girl dalam hidup mereka. Jadi kayak ya tebak aja, atau mungkin kalian bisa nostalgia siapa unicorn girl kalian. Jadi unicorn itu adalah dipakai sebagai lambang negara. Coba buat kalian siapa yang bisa nebak negara mana yang pakai lambang unicorn? Jangan Google. Ya bener, Skotlandia. Jadi Skotlandia itu pakai unicorn sebagai lambang negara mereka. Jadi kenapa sih mereka bisa jadiin hewan nasionalnya mereka itu adalah unicorn? Jadi karena pada abad ke-12 itu William the Lion, kingnya mereka itu memilih unicorn itu sebagai lambang negara mereka. Pada abad ke-12 itu si King William ini memilih unicorn karena unicorn itu kan ngelambangin suatu ketangguhan gitu loh. Jadi kayak suatu hewan yang emang benar-benar legendaris gitu. Jadi dipilih sama si King Williamnya ini sebagai lambang mereka. Dan unicorn ini bersama dengan griffin, bersama dengan juga singa, dan bersama juga dengan naga menjadi lambang-lambang negara di kerajaan Inggris. Dan juga kalau kalian tahu Royal Mint itu jadi kayak kita Bank Indonesia, dia tuh kayak milik pemerintahan yang ada di Inggris. Itu dia nyiptain koin, jadi kayak untuk nyediain koin di Inggris itu namanya Royal Mint. Dan juga dia bikin edisi The Queen Bees ya, itu yang edisi Unicorn of Scotland. Jadi dia bikin edisi koinnya itu dari perak, emas, dan perunggu, itu gambar unicorn. Dan itu pas aku cari juga, pas aku pengen beli, itu harganya lumayan mahal karena emang dia kan asli gitu. Jadi ya aku harus nabung-nabung buat beli itu. Terus aku juga pengen tunjukin ke kalian sosok-sosok unicorn yang ada di dunia nyata. Kalau yang tadi kan aku udah sebutin nih, yang tadi 3 tadi. Jadi kalau yang ini tuh bener-bener yang sekarang, tuh dia tuh menjadi simbolis unicorn juga. Jadi misalnya mereka dibilang unicorn nyata gitu. Nah itu ada pria di India. Dia jadi di pria India ini kayak tumbuh gitu tanduknya di atas kepala karena kayak luka gitu. Terus ada juga wanita di Cina juga ada, jadi disebut wanita unicorn. Itu bener-bener tanduk sebesar itu dong, numbuh di atas kepala dia. Terus juga ada golden retriever, itu yang bener-bener dia tuh karena pas kecilnya itu kayak kecelakaan kalau nggak salah atau luka gitu, jadi kupingnya tuh kayak jadi tanduk, dan itu lucu banget, dia jadi terkenal banget di Instagram. Kalian bisa cek Instagramnya. Dan juga ada rusa bertanduk satu, itu kalau nggak salah dia lahir tahun 2009 itu di Florence, Italia. Nah jadi dia tuh tanduknya itu kayak unicorn ada di tengah gitu, makanya disebut sebagai rusa unicorn. Terus ya tadi aku sebut juga tadi udah rhinoceros itu, dan juga kambing ada juga yang tanduk satu kayak unicorn juga. Jadi ya di sosok-sosok asli sekarang itu yang menggambarkan unicorn ya mereka ini kan. Dan juga ada hal lucu kemarin yang terjadi, kalau kalian nonton debat capres yang antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo nomor urut 1 dan 2, di situ mereka ada scene yang ini. Infrastruktur apa yang akan Bapak bangun untuk mendukung pengembangan unicorn Indonesia? Terima kasih. Yang Bapak maksud unicorn maksudnya yang apa itu online itu. Nah scene yang itu lucu banget ya. Scene yang itu tuh maksudnya lagi ngomongin unicorn keuangan, bukan unicorn asli, tapi Pak Prabowo plesetin jadi unicorn beneran. Itu lucu banget, aku sampai ngepost berkali-kali di Instagram karena itu kayak memecahkan suasana gitu. Nah yang pengen aku infoin adalah sebenarnya apa sih unicorn di dunia ekonomi dan teknologi. Unicorn untuk kayak dunia startup gitu. Jadi di perusahaan itu istilah ini tuh diberikan untuk perusahaan yang bergelar jadi kayak nilai valuasinya itu jadi bukan keuangan yang cuma didapat dari investor, tapi kamu mencapai target nilai perusahaan kamu itu di atas $1 miliar.
Nah bayangin aja itu, dengan duit segitu kamu bisa beli berapa banyak unicorn. Kayaknya kalau beli di Shopee itu Shopee bisa beli deh. Aku bisa beli semua barang di Shopee itu semua unicorn. Jadi kalau kalian punya perusahaan di atas 1 miliar dolar, kalian selamat datang, welcome to the Unicorn Club. Jadi yang pertama kali nyiptain ini istilah tuh itu investor cewek namanya Ellen Lee. Itu dia investor juga di suatu perusahaan, dan dia itu dalam artikelnya itu welcome to the Unicorn Club. Jadi ya perusahaan-perusahaan di atas 1 miliar dolar itu masuk ke Unicorn Club. Muncul juga ada dua istilah. Jadi dua istilah ini adalah hectocorn dan decacorn. Jadi kalau misalnya untuk decacorn ini adalah di atas 10 miliar dolar. Nah itu kalau di perusahaan kita itu di Indonesia tuh Grab tuh udah jadi decacorn. Terus ada hectocorn. Hectocorn itu perusahaan di atas 100 miliar dolar. 100 miliar dolar. Kamu punya duit 100 miliar dolar? Welcome to the Unicorn Club. Jadi kalau misalnya kalian mau nanya sama aku, itu perusahaan apa aja yang unicorn, decacorn, terus hectocorn itu. Kalau unicorn tuh ada kayak Gojek, kayak di kita ya. Di kita tuh kayak Gojek, Traveloka, terus Tokopedia, terus Bukalapak. Itu unicorn Indonesia. Pokoknya mereka top keren banget dah. Terus ada decacorn yang aku bilang tadi, Grab udah masuk decacorn, terus kayak Pinterest, terus kayak Dropbox, Xiaomi. Terus juga untuk hectocorn tuh yang kayak Facebook, Microsoft, terus Google, Apple, yang gede-gede banget deh pokoknya. Jadi selesai nih ya, yang udah serius-seriusnya selesai. Sekarang aku mau ceritain, mau kasih lihat kalian yang lucu-lucu, yang unik-unik ya. Dan ini adalah produk-produk yang mengandung unicorn. Adalah Starbucks. Kalian tahu kan kalau Starbucks itu terkenal dengan unicorn frappuccino-nya. Cuma sayangnya belum ada di Indonesia. Kenapa? Karena aku nggak tahu kenapa nggak ada di Indonesia. Mungkin Starbucks tahu kalau ada di Indonesia itu bakal ngantri sampai subuh kayaknya. Apalagi orang-orang kayak aku nih yang udah denger unicorn dikit langsung datang beli, foto, video, mungkin kayak gitu. Cuma aku berharap banget Starbucks Indonesia akan mengeluarkan unicorn frappuccino. Nah aku yakin ngantrinya pasti benar sampai subuh. Terus selain unicorn frappuccino ini, Starbucks itu di beberapa negara kan dia suka ngeluarin edisi-edisi yang ikutin negaranya gitu. Bisa contoh kayak di Taiwan, Singapura, di Indonesia kayak gitu kan. Nah tumblernya Starbucks ini punya berbagai macam bentuk dan macam yang yang mengandung unicorn. Dan jujur satu pun aku belum punya. Karena nyari barangnya itu susah dan mahal banget. Aku pernah nemuin tumbler Starbucks dijual 3 juta dong. Ya, emang lucu sih, tapi ya udahlah. Produk kedua adalah sepatu Louboutin, atau yang kalian biasa baca Louboutin. Pokoknya Louboutin. Itu kalian baca aja lah di YouTube gimana cara bacanya. Lumutan. Itu dia ngeluarin produk unicorn. Jadi kayak mereka bilang itu shoes-nya dari unicorn skin. Jadi kalau kalian ingin kain materialnya itu kayak berubah warna gitu, jadi kayak sequin gitu. Jadi yang aku lihat sih ada 2 edisi, yang satu warna rainbow, yang satu yang sequin. Terus juga produk Coach juga ngeluarin edisi unicornnya. Aku belum dapat downpadnya, kebetulan aku baru dapat tasnya ini juga. Jadi aku juga cari cukup lama. Dan aku jarang pakai karena barang unicorn aku biasa jarang pakai, cuma koleksi aja. Cuma aku pakai sekali-sekali karena sayang kalau nggak dipakai. Terus juga Gucci juga keluarin edisi unicornnya, ada sepatu, topi kalau nggak salah buat anak-anak, sama tas, dan itu lucu banget. Dan doain aku juga bisa beli itu ya. Ada produk Too Faced tuh brand makeup, itu juga dia ngeluarin edisi khusus unicorn. Itu sumpah gemes-gemes banget. Aku sampai pengen beli semuanya, terus tutorial makeup buat kalian, tapi mungkin nanti ya, karena barangnya juga udah, maksudnya dia kan udah lama banget tuh produknya, jadi belum tentu ada semua gitu. Terus apalagi ada Jeffree Star juga keluarin lipstick unicorn blood. Itu sebenarnya sih dia nggak ada unicornnya, cuma dia bilang itu unicorn blood dan itu warnanya kayak gelap gitu. Harusnya
dia bikin lipstiknya yang kayak rainbow gitu ya, kayak hologram gitu. Pasti keren banget. Terus next ada produknya Justice. Justice tuh produk yang isinya unicorn semua juga, banyak unicorn. Itu dia keluarin edisi makeupnya dan itu juga lucu banget. Terus ada dari kita Pond's. Pond's juga keluarin kemarin yang unicorn setnya itu glitter glow. Itu juga dia keluarin satu set. Terus juga ada Nicara atau Nicara bacanya, aku nggak tahu. Pokoknya itu brand-brand yang ngeluarin produk-produk makeup dan skincare. Film-film animasi apa aja yang ada unicornnya? Pertama, Inside Out. Inside Out itu ada unicorn dan itu banyak banget dijadiin merchandise buat mereka dan itu laku banget dan aku juga pengen beli tapi aku belum sempat kebeli. Terus juga ada Minnie Mouse, terus ada yang paling terkenal Despicable Me. Dan ini akan menjadi alasan aku kenapa aku suka unicorn. Terus ada My Little Pony, ya sayang. Terus ada Go Away Unicorn, itu Disney juga kalau nggak salah. Terus ada film Barbie juga ada unicornnya. Pokoknya banyak banget deh film-film animasi unicorn. Takutnya aku kelewat, cuma kayaknya aku pernah lihat, cuma aku kurang tahu apa judulnya. Kalau kalian tahu, kalian boleh komen di bawah biar aku nonton. Oh ya, sama ada film juga, ada film unicorn. Film unicornnya yang main itu yang jadi Captain Marvel. Itu kalian coba nontonnya, bagus, filmnya motivasi gitu. Lokasi-lokasi di mana aja di dunia ini yang mengandung unicorn? Banyak. Salah satu destinasi yang pengen aku datengin adalah Unicorn Island. Kenapa? Kalian bisa lihat sendiri. Seru banget, itu satu pulau. Itu kayak seru banget deh pokoknya. Itu tempat duduk kayaknya terinspirasi dari Bali. Itu asik banget, itu bener-bener unicorn gede banget, orang bisa berenang semua unicorn deh pokoknya. Itu lucu banget, tapi aku nggak tahu kan karena dia nih temanya ganti-ganti. Aku nggak tahu sampai aku bisa ke sana itu masih unicorn atau enggak. Terus Unicorn Cafe itu di Thailand, itu terkenal banget, bahkan yang ada di Indonesia juga terinspirasi dari yang di sana. Terus juga, dan aku sebenarnya mau tahun ini mau ke Thailand, tapi maksudnya kemarin itu mau ke Thailand, tapi ternyata ya karena sedang mengalami corona juga di Indonesia, jadi ya kita kan nggak bisa gitu, akhirnya kita tunda. Terus ada Unicorn Gundam di Jepang, itu juga keren banget, parah. Terus juga kalau kalian tahu, ini banyak yang belum tahu, di Jogja itu ada mobil unicorn dan aku pengen banget ke Jogja, dan kemarin juga mau ke Jogja untuk liburan sebentar, sama lagi COVID-19 juga. Terus ada Unicorn Cafe juga di Bali, di Bandung, dan juga ada di Jakarta. Yang paling terkenal di Jakarta sih, itu hampir mirip dengan yang di Thailand. Yang kemarin aku janjiin kalian, aku pengen bikin video tapi ternyata nggak bisa juga. Jadi itu lokasi-lokasi mana aja yang mengandung unicorn, dan aku harap aku bisa rekaman di sana semua dan aku bisa kasih lihat kalian semua yang mengandung unicorn. Terus yang terakhir sebelum kita menuju ke Q&A aku, finally, itu adalah makanan-makanan apa aja yang mengandung unicorn. Aku gak bisa jawab satu-satu karena kalau makanan itu banyak banget. Itu sampai dari es krim, permen, soda, roti, terus coklat, terus kue, terus biskuit, terus milkshake, sandwich, terus kayak apa lagi ya, donat, terus banyak banget yang mengandung unicorn. Itu sampai bener-bener produk-produk yang mengandung unicorn tuh pokoknya laku banget, orang pasti cari. Terus mie juga ada. Pokoknya banyak banget, sampai aku bener-bener pengen bikin itu semua sendiri. Cuma doain aku, semoga nanti aku bisa bikin video yang bikin makanan-makanan unicorn. Soalnya kalian bener-bener banyak banget request ke aku, jadi karena aku tuh udah punya jadwal gitu loh. Jadi kayak aku punya jadwal untuk bikin video gitu. Jadi kalau ada ide masuk kayak aku selipin gitu, urgent atau enggak gitu. Itu banyak banget yang unicorn, aku sampai nggak ngerti lagi. Mungkin sampai aku nanti punya anak, aku akan tetap bikin video unicorn deh pokoknya. Bener-bener sampai segitunya aku suka unicorn. Nah, jadi kita masuk. Oke, jadi kalau yang kalian tahu, ini aku pakai mahkota kebanggaanku karena ini aku buat sendiri. Oke, jadi kemarin itu
aku kan bikin Q&A yang ada di Instagram. Aku tanya, aku kan mau bikin video ini nih, terus kayak banyak yang nanya, aku sekarang aja bikin Q&A yang emang maksudnya berhubungan dengan unicorn, tapi ternyata banyak orang yang ngebanyol. Jadi yang pertanyaan-pertanyaan penting aja yang bakal aku bahas di sini. Oke, jadi pertama itu adalah alasan kenapa aku tuh bisa bikin nama Ibu Kuda Rainbow. Oke, jadi aku sebenarnya cukup lupa juga kenapa aku bisa bikin Ibu Kuda Rainbow. Cuma kayak waktu itu karena aku lagi ngobrol sama temanku mau bikin second account untuk Instagram. Terus aku mikir apa ya nama yang bagus buat aku yang berhubungan dengan unicorn. Terus aku mikir kalau misalnya kayak Rainbow Girl atau Unicorn Girl itu kan terlalu bahasa Inggris gitu kan, kayak udah biasa gitu. Terus aku mikir apa aku bahasa Indonesia aja gitu. Terus aku mikir unicorn tuh kuda, terus dia berhubungan dengan rainbow. Ya udah, jadi rainbow-nya itu rainbow bukan bahasa Inggris tapi rainbow. Jadi ya udah aku pikir Ibu Kuda Rainbow, dan itu lucu banget sih. Itu bener-bener jadi aku jadiin nama aku, nama panggung. Soalnya emang bagus. Terus yang kedua, alasan kenapa aku bisa suka banget sama ini. Yang kedua adalah kenapa aku suka banget sama unicorn. Oke, ini pertanyaan yang udah umum banget. Dari dulu orang nanya, dari dulu orang yang tahu pertama kali aku suka unicorn itu dia udah nanya ini. Sampai orang tua aku, teman aku semua, nenek buyut, sampai kecoa di ujung WC juga kayak nanya kenapa lu suka sama unicorn. Ini bener-bener adik banget gitu. Kenapa? Karena pertama, jadi aku tuh dulu kalian tahu Jovie Adiguna kan? Jadi Jovie Adiguna ini kan suka banget sama unicorn. Terus aku dulu suka banget nontonin dia, bener-bener sesuka itu dong. Terus pokoknya aku merasa terhibur deh gitu. Terus ternyata di kamar dia itu kan dia kan suka flamingo atau unicorn gitu kan. Nah awalnya tuh kayaknya dia suka sama unicorn dulu deh, kalau nggak salah. Maaf Jovie kalau aku salah, cuma maksudnya terus dia kan suka buka apa sih namanya hadiah-hadiah dari orang itu kan. Terus aku suka banget ngeliatnya dong. Aku kan suka banget yang ngeliat orang boros sama orang suka kasih-kasih gitu kan. Terus dia unboxing gitu. Terus aku mikir apa aku bisa ngasih juga gitu kan, yang berhubungan dengan flamingo atau unicorn. Terus aku mikir kayaknya aku sukanya unicorn deh. Aku lebih kayak tertarik sama unicorn daripada flamingo gitu. Kayak lebih keren aja gitu loh. Terus akhirnya aku pikir ya udah aku bikinin. Aku orangnya suka DIY gitu kan, suka bikin barang sendiri. Akhirnya aku bikin barang yang mengandung unicorn. Nah, barang yang mengandung unicorn ini sabun dari botol, terus kayak apa ya, aku lupa banget deh. Pokoknya ada di video dia nih, pokoknya ada scene video dia yang dia lagi unboxing hadiah aku. Walaupun kotaknya pecah juga sih, salah aku karena aku packingnya nggak bagus. Terus pokoknya dia juga suka deh pokoknya gitu ya. Nah itu pertama. Terus lama-lama dari situ tuh kayak suka banget gitu loh. Kayak ya ampun, bener-bener apa unicorn beli, apa-apa unicorn beli. Aku juga nggak sesangka ini sih, aku suka. Iya pokoknya, aduh Kak Jovi, kamu tuh sadar gak sih kamu tuh bisa meracuni orang-orang gitu loh. Aku ini mah udah bukan teracuni lagi, aku mah overdosis. Nah, abis itu yang kedua, lanjut kenapa aku bisa suka sama unicorn adalah karena Despicable Me. Itu karena Despicable Me itu, kalian tahu kan Minionnya itu di Minionnya kan lucu nih. Terus ada anak kecil, anak angkatnya namanya Agnes juga dong. Terus dia suka sama unicorn juga. Yang dia bilang so fluffy, itu tuh lucu banget. Itu tuh kayak pas aku tahu itu, kok kayak aku gitu loh. Maksudnya kayak aku suka sama unicorn, sesuka itu dia sama unicorn. Dia sampai mau ngejual untuk bayar utang atau bayar apa gitu. Itu aku suka banget, pokoknya benar-benar suka banget. Terus abis itu ya udah aku suka karena itu sih. Terus lama-lama kayak unicorn tuh makin terkenal, makin banyak barangnya. Ya udah aku beli aja. Jadi aku kayak ya secinta itu. Terus pertanyaan ketiga adalah berapa banyak uang jajan yang keluar untuk beli unicorn. Jadi sebenarnya gini, aku tuh kan punya uang jajan dan uang kerja aku sendiri, uang tabungan aku juga ada. Jadi aku tuh selalu sisihin duit aku, entah itu tabungan atau entah itu duit dari hasil kerjaan aku. Pokoknya tabungan khusus untuk beli barang unicorn. Jadi contoh-contohnya misal aku kan belum sempat room tour ke kalian karena kamarku masih berantakan banget, belum aku rapiin. Dan juga di studio aku atau di kantor aku juga itu juga semua barangnya unicorn. Jadi duit dari hasil tabungan aku itu aku sisihin sedikit, nggak sedikit sih, lumayan sedang untuk beli barang-barang unicorn. Jadi emang bener-bener aku sisihin gitu istilahnya. Kalau ditanya habis berapa aku nggak bisa jawab, soalnya kayak mungkin nggak tahu lah, aku nggak hitung, takut aku kalau aku hitung takut menyesal gitu. Ya, pokoknya segitulah gitu. Terus pertanyaan keempat adalah sebenarnya Ibu Kuda Rainbow berbagi itu apa sih? Nah,
ini tuh banyak banget yang nanyain gimana sih caranya dapat hadiah unicorn. Jadi kalau kalian misalnya follow Instagram aku, kalian ikutin aku terus, aku tuh sering banget tiap bulan milih satu orang anak perempuan yang bakal aku kasih barang-barang unicorn. Makanya aku sebut sebagai Ibu Kuda Rainbow berbagi per bulan. Jadi aku daripada numpukin barang unicorn itu sendiri, aku mending beramal buat kalian. Dan aku seneng banget pas aku kasih barang itu ke buat anak-anak. Anak-anak tuh kayak se-happy itu gitu, maksudnya dikasih hadiah unicorn. Aku kalau mungkin jadi mereka juga aku pasti seneng banget. Jadi ini aku bakal terusin tiap bulan sekali, aku bakal pilih di antara kalian. Caranya itu gampang banget sebenarnya. Kalian cukup follow aku di Instagram, terus ikutin aku di YouTube, dan juga sering komen. Dan kalian bisa kasih tahu aku kenapa sih kalian tuh suka banget sama unicorn. Dan aku bakal pilih kalian sebagai pemenang tiap bulannya. Dan aku bakal kirimin ke kalian free, gratis, ongkir, gratis se-Indonesia. Dan juga gratis barangnya gitu. Aku bisa biasanya kasih barang satu atau satu yang besar atau dua yang sedang kecil gitu. Jadi tergantung mood aku aja mau beliin kalian apa. Terus pertanyaan selanjutnya itu adalah, dia nanya bakal bosen gak sih sama unicorn? Kalau menurut aku sih kayaknya enggak deh. Soalnya kalau kalian lihat semuanya barang-barang aku tuh bener-bener semua unicorn. Gimana caranya aku bosen coba? Unicorn tuh kayak hidup tuh buat aku gitu. Aku hidup kayak ya udah buat unicorn. Sebenarnya banyak juga sih yang nanya kenapa lu nggak sadar diri lu tuh kan udah maksudnya udah dewasa, kenapa suka sama unicorn? Tapi maaf nih ya, unicorn itu tidak ada batas umurnya. Jadi emang kayak anak kecil gitu. Cuma emang bener-bener unicorn tuh sesuatu yang kalian nggak bisa aku tolak lah gitu. Aku juga nggak ngerti kenapa sesuka itu. Pokoknya unicorn tuh keren lah gitu. Terus pertanyaan terakhir adalah kenapa bikin YouTube lama banget? Ya itu pertama yang aku bilang tadi. Dan juga aku kan kerja, terus aku juga punya bisnis sendiri. Terus aku juga punya urusan yang gak bisa aku tinggal. Jadi aku gak bisa kayak tiap minggu harus shoot buat YouTube kayak gitu-gitu. Karena kenapa? Karena syuting ini kan cukup makan waktu yang lama. Terus kamu perencanaan, terus nyiapin barangnya. Terus ini aku aja semua dari awal nol sampai editing aja itu aku sendiri. Bener-bener aku sendiri yang pegang. Jadi gak gampang gitu untuk ngeselesaiin satu video aja. Karena satu video aja juga kita harus ada perencanaannya. Ya pokoknya kalian yang pernah bikin video untuk YouTube, kalian ngerti lah. Ya gitu, sekian pokoknya. Thank you banget yang sampai hari ini udah follow aku, terus entah udah dukung aku. Terus walaupun subscriber aku belum nyampe 1000 juga, thank you banget. Semoga biar cepet-cepet dimonet sama YouTube, biar aku juga bisa berkarya terus di YouTube dan aku bisa kasih video, ilmu pengetahuan, sharing semua ke kalian. Thank you banget buat semuanya yang udah nonton dan semua pokoknya yang udah dukung aku. Dan aku harap kalian enjoy my video. Dan seperti biasa, please like and subscribe dan bisa share ke teman kalian yang suka sama unicorn. Dan thank you banget yang udah nonton sampai selesai. Dan maaf banget kalau ini ngebosenin, karena ini emang cerita tentang unicorn banyak banget. Thank you so much guys. Thank you so much guys. Dan ini kebetulan udah jam 12:30 karena aku baru pulang kerja, jadi aku langsung syuting buat kalian. Dan sekali lagi happy unicorn day. Dan nikmatin hari ini buat kalian semua bersama orang-orang yang kalian cintai. Bye bye. Thank you guys.